malaikat mendoakan kita itu adalah ketika inda ayadatil marid, yaitu ketika kita sedang menjenguk saudara muslim kita yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, dan insya Allah di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di tempat ini bukan semata-mata karena kekuatan dari kita atau kemampuan kita berjalan menuju masjid, tapi semuanya adalah anugerah atau nikmat dari Allah. Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita menuju masjid. Maka kita bersyukur, sehingga dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ada makhluk yang namanya malaikat, ada ya makhluk yang namanya syaitan, dan juga makhluk yang namanya manusia, golongan manusia seperti kita ini. Maka kalau kita mengetahui yang namanya malaikat, ini adalah hamba Allah yang selalu taat, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Karena memang malaikat ini diciptakan oleh Allah untuk selalu taat dan tidak pernah mengingkari apa yang menjadi perintah Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, malaikat nurut sujud kepada Adam. Walaupun
Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Namun ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Allah, iblis tidak mau. Karena merasa lebih baik dia diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih baik. Nah, ini perbedaan antara malaikat dan iblis. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan yang diringkas dari 8 hadis sahih. Ada 8 keadaan di mana malaikat mendoakan kita. Samaniyatu ahwalin tad'u laka fihal malaika fa aktsaru minha al-awwal inda wukufika fis safil awwalis shalah. Ya. Ada 8 keadaan di mana malaikat itu turun ke bumi untuk mendoakan kita, mendoakan manusia. Yang pertama adalah nah, 8 posisi ini harus kita perhatikan, karena di 8 posisi ini malaikat ini mendoakan kita, maka kita memperbanyak posisi 8 posisi ini supaya kita bisa mendapatkan doa dari malaikat. Yang pertama adalah inda wukufika fis safil awwal shalah. Ketika kita duduk dan berada di shaf pertama di dalam salat berjamaah, maka bapak-bapak, afdhalus shaf ada as-shaful awal. Jadi shaf yang paling utama ketika dalam salat berjamaah itu adalah shaf yang paling pertama. Nah, ini semaksimal mungkin ketika kita salat berjamaah kita cari atau kita bisa mendapatkan baris yang pertama di belakangnya imam. Nah, ini posisi pertama yang mana para malaikat mendoakan kita. Makhluk Allah yang paling taat mendoakan kita. Maka insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian posisi yang kedua adalah inda julusika fil masjid ba'dal intihai minas shalah. Nah, ini kalau kita pergi ke masjid, kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka jangan buru-buru keluar dari masjid atau cepat-cepat pulang. Maka ketika kita duduk, setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, maka duduk-duduknya kita ini posisi ketika kita mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, kita maka sering-seringlah kita selesai sholat kita berdiam diri di masjid, jangan buru-buru pulang. Kemudian posisi yang ketiga malaikat mendoakan kita itu adalah ketika inda ayadatil marid, yaitu ketika kita sedang menjenguk saudara muslim kita yang sedang sakit. Nah, ini mungkin apabila kita mendengar ada saudara muslim kita atau saudara kita yang sakit, maka kita bersegera ya mencari waktu untuk bisa menjenguk saudara kita yang sakit ini. Dan di posisi inilah ketika dalam keadaan kita menjenguk saudara kita yang sakit, nah ini malaikat ini mendoakan kita. Kemudian yang keempat, posisi yang keempat adalah
inda ziyarati akhin laka fillah. Nah, yaitu di saat kita mengunjungi atau mendatangi saudara kita atau sesama kita untuk bersilaturahmi. Nah, silaturahmi ini penting sekali karena ada dua hal yang bisa kita dapatkan ketika kita bersilaturahmi. Yang pertama, akan dimudahkan rezeki kita, diluaskan rezeki kita. Yang kedua, akan dipanjangkan umur kita. Dan di posisi kita ketika sedang bersilaturahmi kepada saudara kita, inilah malaikat mendoakan kita. Kemudian yang kelima, inda du'a li akhika bi dhahril qalbi. Posisi yang kelima adalah kalau kita mau dapat doa dari para malaikat, di saat kita mendoakan teman kita dan teman kita itu nggak tahu kita sedang mendoakan dia. Ya, ini posisi yang juga mendapatkan doa dari para malaikat. Kemudian posisi yang keenam, inda ta'limin nasil khaira, yaitu di saat kita mengajarkan kebaikan. Di saat kita mengajarkan kebaikan kepada saudara kita. Ya. Apa yang kita dapatkan berupa ilmu ini sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita mengajarkan, karena ilmu ketika tidak diamalkan atau tidak diajarkan, maka manfaat ilmu itu hanya kembali kepada orang yang bersangkutan. Tapi ketika dia diajarkan, diamalkan, itu akan membawa manfaat. Sebagaimana ketika kita punya ilmu tapi kita tidak mengamalkan, itu juga sama halnya seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, dalam posisi kita mengajarkan kebaikan kepada saudara kita yang lain, ini pun bisa mendatangkan atau mengundang malaikat untuk mendoakan kita. Kemudian dalam posisi yang ketujuh, inda naumika ala toharoh, yaitu di saat kita tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidur adalah suatu hal yang wajar atau manusiawi. Tapi dalam Islam, tidur itu bisa dicatatkan sebagai ibadah. Kapan? Ketika tidur kita itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tidur sebagaimana tidurnya Rasulullah. Salah satu yang Rasulullah kerjakan ketika sebelum tidur adalah dalam keadaan suci. Karena kita nggak tahu ketika tidur itu banyak godaan-godaan, ya, banyak gangguan-gangguan, banyak makhluk-makhluk yang lain yang akan mengganggu kita. Baik, mungkin saja ketika dalam keadaan tidur di sekitar kita kan banyak juga hewan-hewan gitu ya. Entah itu semut, entah itu binatang-binatang yang berbahaya buat kita, yang kita tidak tahu, kita tidak akan merasakan ketika kita tidur kita akan diganggu oleh binatang itu. Salah satu hal yang bisa mendatangkan doa malaikat pada kita adalah kita tidur dalam keadaan berwudu. Dan hal posisi yang terakhir yang ke-8 mendatangkan doa dari malaikat adalah ketika kita
melaksanakan atau kita makan sahur. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.